Halo semuanya. Perkenalkan, saya Alika Arifini Febrianti. Saya Putri Zakialis Dinawati. Dan saya Syifa Aulia Puspita. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi dan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalian tahu nggak sih faktor-faktor penyebab korupsi? Mari kita cari tahu. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal, lalu yang kedua ada faktor eksternal, lalu yang ketiga ada faktor dari perspektif Ghosn. Faktor internal yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Selanjutnya, gaya hidup konsumtif. Kehidupan kota besar mendorong gaya hidup konsumtif. Apabila tidak diimbangi antara pendapatan dan pengeluaran, akan mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Yang terakhir ada faktor moral. Seseorang yang memiliki moral lemah seperti keimanan, kejujuran, serta rasa malu cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, aspek sosial dari faktor eksternal. Nilai-nilai dan budaya di masyarakat menjadi salah satu pendukung untuk terjadinya korupsi. Masyarakat cenderung kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, aspek politik. Menggunakan uang dan keuntungan material biasa digunakan untuk memperoleh pengaruh politik. Yang ketiga ada aspek hukum. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia membuat para koruptor abai dengan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat menjadi dasar manusia untuk melakukan tindakan korupsi, seperti pendapatan rendah tidak mencukupi kebutuhan berpotensi adanya tindakan korupsi. Yang terakhir ada aspek organisasi. Hal ini biasanya didasari apabila suatu organisasi tidak memiliki pemimpin yang bijak, kultur organisasi yang tidak benar, tidak memiliki sistem yang memadai, serta lemahnya manajemen organisasi. Faktor yang terakhir yaitu faktor penyebab korupsi dalam perspektif Ghosn Theory yang dikemukakan oleh Jack Polonais dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime. Terdapat 4 faktor yaitu yang pertama greedy atau keserakahan, lalu yang kedua opportunity, kesempatan, lalu yang ketiga ada need, kebutuhan, lalu yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Keempat teori ini erat kaitannya dengan manusia untuk melakukan korupsi. Apakah teman-teman tahu apa dampak dari korupsi ini? Dampak ekonomi dari korupsi berupa rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, penurunan produktivitas, dan meningkatnya hutang negara. Dampak sosial dan kemiskinan berupa mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya angka kriminalitas, dan sebagainya. Runtuhnya otoritas pemerintah berupa matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien, dan sebagainya. Dampak terhadap politik dan demokrasi berupa munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik ke pemerintah, hancurnya kedaulatan rakyat, dan sebagainya. Dampak terhadap penegakan hukum berupa fungsi pemerintah tumpul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, dan sebagainya. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan berupa menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat, lemahnya garis batas negara, dan sebagainya. Dampak kerusakan lingkungan berupa menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup manusia. Dampak terhadap ketahanan budaya dan religiositas berupa rusaknya cara berpikir logis, memudarnya nilai budaya, dan bergesernya religiositas masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada nilai dan prinsip anti korupsi. Apa aja sih nilai-nilai anti korupsi itu? Yang pertama yaitu kejujuran. Menurut Sugono 2008, definisi jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Yang
Yang kedua yaitu ada kemandirian. Kemandirian merupakan proses mendewasakan diri dengan tidak bergantung dengan orang lain. Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada kedisiplinan. Menurut Sugono 2008, definisi disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Komitmen adalah salah satu kunci terbentuknya disiplin. Seseorang yang berkomitmen tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu yang sesuai yang telah ditetapkannya. Yang keempat yaitu ada sederhana. Sederhana merupakan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan, memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Korupsi salah satunya dipicu oleh gaya hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang akan menjauhi korupsi. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindak buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Yang keenam yaitu ada keadilan, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Sikap ini mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Yang ketujuh ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, dan daya tahan. Yang terakhir yaitu keberanian. Keberanian untuk mencapai kesuksesan dengan mengalahkan ketakutan pada diri sendiri. Prinsip anti korupsi. Prinsip anti korupsi itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam konvensi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Yang kedua yaitu transparansi. Prinsip pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga yaitu ada kewajaran. Mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Tujuan dari sifat ini adalah tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Yang keempat yaitu ada kebijakan. Berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, berupa undang-undang anti korupsi, undang-undang desentralisasi, undang-undang kebebasan akses informasi, undang-undang anti monopoli, dan lain-lain. Memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Yang terakhir yaitu kontrol kebijakan di dalam suatu organisasi, institusi, atau masyarakat. Merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakannya yaitu partisipasi, revolusi, dan juga reformasi. Sekian dari kami. Thanks for watching.